Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Well, hari ini Miss akan menjelaskan kembali mengenai capability, yang artinya kemampuan. Nah, untuk menyatakan capability atau kemampuan, kita dapat menggunakan 3 kata. Yang pertama adalah can, yang kedua adalah could, yang ketiga adalah be able to, yang sama-sama mempunyai arti dapat atau mampu. Lalu apa bedanya dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, yang pertama, kata bantu can ini bisa dipakai untuk menyatakan kemampuan dalam masa sekarang atau kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan ini maksudnya adalah pekerjaan atau aktivitas yang sering kita lakukan atau yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah memasak, membantu, menyapu, belajar, dan lain sebagainya. Rumusnya adalah subject plus can plus verb 1. Perhatikan, can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama ini adalah kata kerja dasar, jadi tanpa imbuhan. Untuk yang kemarin masih menggunakan imbuhan ing di belakangnya, nanti jika ada soal untuk membuat seperti ini lagi, jangan ada tambahan apapun, oke? Contoh dalam kalimatnya adalah Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Jika ingin merubah menjadi kalimat negatif atau untuk menyatakan ketidakmampuan, bisa ditambahkan not, cannot. Contohnya, Siti cannot cook fried rice. Siti tidak bisa memasak nasi goreng. Jika ingin merubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka kata bantu can diletakkan di depan kalimat. Contohnya, can Siti cook fried rice? Bisakah Siti memasak nasi goreng? Poin kedua adalah could. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya, could dipakai untuk mengungkapkan suatu kemampuan yang hanya terjadi di waktu lampau. Sekarang sudah tidak mampu lagi. Kalau kata could dipakai di waktu present atau sekarang, maka maksudnya adalah politeness atau lebih sopan. Nah, tapi di sini kita fokus saja kepada could yang dipakai untuk mengungkapkan suatu kemampuan yang hanya terjadi di masa lampau. Rumusnya, rumus dalam capability ini itu sama atau mirip. Nah, bedanya adalah di kata be able to. Jadi, contohnya dari could di sini adalah she could climb a tree when she was 5 years old. Dia bisa memanjat pohon ketika dia berusia 5 tahun. Nah, jadi sekarang dia sudah tidak bisa memanjat pohon lagi. Jika ingin merubah menjadi kalimat negatif atau untuk menyatakan ketidakmampuan, bisa ditambahkan not, could not. Contohnya, she could not climb a tree when she was 5 years old. Dia tidak bisa memanjat pohon ketika dia berusia 5 tahun. Jika ingin merubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka kata bantu could diletakkan di depan kalimat. Contohnya, could she climb a tree when she was 5 years old? Bisakah dia memanjat pohon ketika dia berusia 5 tahun? Poin ketiga adalah be able to. Kata bantu be able to ini juga dipakai untuk menyatakan kemampuan loh. Tapi ingat, di sini be harus diganti dengan to be. Nah, seperti yang sudah Miss tuliskan di papan tulis kemarin, to be itu ada is, are, was, were. Nah, kata bantu able to ini bisa dipakai baik waktu present, sekarang, maupun waktu past, masa lampau. Nah, jadi is, are itu digunakan di masa sekarang, was, were itu digunakan di masa lampau. Namun, contohnya di sini Miss menggunakan kata be able to untuk dipakai di waktu present atau sekarang. Rumusnya subject plus be able to plus verb 1.
Contohnya, they are able to continue the journey. Mereka bisa melanjutkan perjalanan. Jika ingin merubah menjadi kalimat negatif atau dengan arti ketidakmampuan, tinggal ditambahkan not setelah be. They are not able to continue the journey. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogative, be diletakkan di depan kalimat. Contohnya, are they able to continue the journey? Bisakah mereka melanjutkan perjalanan? Well, semoga penjelasan Miss kali ini dapat dimengerti ya dan dapat diterima dengan baik. Jika kalian bingung, kok ada rumusnya, ada yang enggak Miss. Nah, jadi di dalam capability ini itu rumusnya mirip atau bahkan sama. Yang membedakan adalah kata can, could, dan be able to-nya. Nah, perbedaannya adalah di be able to, karena be itu dirubah menjadi to be. Untuk yang kemarin tidak berangkat saat luring, kalian bisa cari di Google ya mengenai to be itu apa aja sih dan bagaimana penempatan to be yang benar. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.